Kali ini kita kedatangan bos sapi lokal Pekanbaru. Bang Hairul, apa kabar? Halo Bang Zaki, kabar baik. Sehat Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jadi aku bingung manggilnya ini Cowin atau Kowin? Kowin, cow sapi. Cow sapi. Kowin. Ini apa? Investment. Jadi ini ada peran buat menginvestasikan sapi. Kalau bahasa sederhananya nitip sapi, Bang. Nitip sapi. Ya. Sapi siapa, Bang? Sapi peternak. Sapi Jadi, peternak. misalnya ada orang mau nitipkan sapi, nah kita Oke. tempatnya. Alright. Gitu. Terus kalau misalnya orangnya udah punya sapi, Abang juga ikut kerja sama mereka? Benar. Jadi Daerah bisa, mana aja? kalau sekarang ada beberapa daerah ya, di Riau itu kita ada peternakan sentral, kita ada di Labuai Jaya. Labuai Jaya itu kalau posisinya itu di Bangkinang seberang. Tunggu loh, Daerah Kampar. beberapa. Berarti lebih dari satu? Ada lebih dari satu. Di atas 10. Ada 10 peternakan, tapi kita nggak ngisi semua. Jadi ada Siap. namanya, ada yang pernah diisi, nanti kosong Ya. dulu, nanti baru kita isi lagi gitu. Jadi Sentralnya di Bangkinang seberang. Bangkinang seberang sentralnya. Sentralnya. Berarti ada mitra-mitra lain juga? Benar, ada mitra-mitra lainnya. Tersebar di Riau? Riau dan Sumatera Barat. Riau dan Sumatera Barat. Gitu. Kapan berdirinya ini? Kok sampai udah besar sampai ke Sumatera Barat nih? Kita mulai berdiri itu ofisialnya 17 Oktober 2017. 2017. Kurang lebih 7 tahun yang lalu lah. 7 Udah tahun mulai yang bergerak gitu. Aku ingat dulu Bang Hairul ini geraknya bukan di sapi. Aku pernah lihat beberapa acara, Bang Hairul juga sempat jadi sponsor, ya kan? Atau mungkin katakanlah pelaksana di situ. Seingat aku dirimu tuh IT gitu loh. Benar. Iya nggak sih? Jadi nah kalau aku tuh memang tamatan IT, Bang. 2014 tamat, sebelum itu udah punya perusahaan. Di luar kampusnya? Di Riau. Di Riau, oke. Politeknik Kaltek Riau. PCR Kaltek yang di rupanya. Mumbai. PCR. Jadi sebelum tamat udah bangun perusahaan IT. Oke. Nah, kalau dulu itu kan lagi banyak web company profile, terus bangun sistem IT lah dulu banyaknya. Dari 2013 sampai 2017 itu fokus ngembangin perusahaan IT. Sampai 2024 pun ini kita masih ada perusahaan IT, cuman kita batasin pekerjaan-pekerjaan yang di ranah kalau bahasa kita tuh software house lah. Kita batasin, jadi nggak full ke sana. Jadi fokusnya sekarang udah ke pengembangan si Kowinnya ini, startupnya tadi ini. Sudah transisi sekarang ya? Benar. Sudah mulai fokus ke Kowin. Karena cukup lelah untuk membangun sistem dari awal. Jadi kalau IT capek itu kan capek. Jadi kita juga makin sini makin berusia. Revisinya gila tuh loh. Iya. Kalau udah pas konsumen atau klien bilang ini kayaknya belum cocok, itu ngulangnya tuh bukan membalikkan tangan ya kan? Benar gitu. Jadi ada codingnya dari awal. Benar. Tahu Bang Zaki. Tahu, makanya saya bilang mau ya dari ya IT kan kelasnya lumayan naik gitu. Terus turun ke sapi. Tapi ternyata sapinya nggak sapi-sapi yang orang tahu bukan gitu. Konvensional. Jadi sederhananya dulu itu Bang Zaki kita punya awal ceritanya nih, kita pernah main ke Bangkinang seberang yang sekarang itu jadi peternakan sentral kita. Kita main ke sana, kita lihat di sana peternakannya kapasitas kandangnya lumayan besar. Kurang lebih 30 ekoran lah ada. Cuman kondisinya pada saat itu kenapa bisa kita lihat kok ini cuma ada 3 ekor gitu. Padahal kapasitasnya besar. Pas ditanya ternyata sapi-sapi selama ini yang mereka kelola adalah sapi-sapi momentum. Maksudnya adalah sapi-sapi yang kayak sekarang nih mau kurban. Jadi mereka baru mau mengisi sapinya waktu mau kurban. Nah, selepas itu mereka cuman ngerawat 3 ekor, 4 ekor. Jadi di bawah 10 ekor lah. Ditanya kenapa? Permasalahannya adalah di desa atau di kampung itu akses untuk permodalan kan cukup susah. Mereka kurang paham terhadap ya mungkin pinjaman bank dan yang lain itu mereka terbatas lah informasi itu. Ya udah waktu itu kita coba tawarin gimana kalau kita pakai sistem titip. Jadi kalau nggak salah seingat saya awal kali itu 3 ekor. Bang Zaki. Jadi ada teman-teman di tempat saya lah. Siapa tuh yang pertama kali nitip? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda? Anak muda sih. Anak muda? Anak muda ada 1 dokter, 1 lagi perbankan.
Oke. Nah, jadi di situ kita coba dulu. Nah, sistemnya sistem titip aja gitu. Kalau orang dulu sistem titipnya itu bagi anak. Jadi kalau misalnya kayak Bang Zaki nih mau nitipkan ke saya, nanti anak pertamanya untuk saya dulu nih. Oke. Lahir anak pertamanya untuk saya sapinya. Datu anak kedua baru nanti dikasih ke Bang Zaki. Nah, tapi itu prosesnya lama Bang Zaki, bisa 3 tahun, 2 tahun. Dan resiko kematian, kehilangan atau resiko ditukar. Ya, anaknya tadi itu mungkin terjadi gitu. Jadi makanya kita lahir yang investasi titip jangka pendek lah. Titip jangka pendek. Jadi short term. Jadi short term tadi ya. Jadi kita nitipkan sapinya kurang lebih 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Biasanya kita carikan sapi-sapi yang udah layak dipotong. Itu nggak kita potong dulu, jadi kita gemukkan lagi lah gitu. Nanti kan ada selisihnya tuh perkembangannya. Nah, itu yang nanti dijual bagi hasil. Jadi gitu. Terkait pemahaman sapi ini. Memang orang kalau nitip sapi, mulai dia bisnis sapi, itu biasanya momentum, dekat-dekat Idul Adha. Nah, kalau kawin berarti nggak nunggu momentum. Memang betul-betul ingin memenuhi permintaan sapi dan juga pengelolaan sapi itu. Benar. Kalau kita bahasanya hilirisasi, kita tuh ada macam-macam. Ya. Kalau kurban itu termasuk hilirisasi, tapi itu biasa momentum setahun sekali. Kalau kita biasanya lemparnya itu ke rumah potong hewan. Kalau biasanya orang-orang bilang RPH. Kita kerjasamanya udah ada di beberapa daerah lah. Tapi yang kontrak itu kita ada di 2 tempat, itu di Pasir Pangarayan sama Ujung Batu. Itu yang udah kontrak sama kita. Hilirisasi kemudian kita biasanya ke catering, terus wedding. Nah, menariknya. Itu udah dipotong dong kalau ke catering? Enggak, mereka beli ekor. Nanti kita potongin. Nanti kita potongin, baru nanti diambil mereka. Ntar yang masak beda lagi ya? Beda, itu bukan di kita masaknya, itu udah mereka lah. Nah, menariknya kalau untuk orang-orang di daerah menikah itu biasanya mereka motong sapi. Iya, bener. Jadi mereka tuh belinya beli sapi gitu. Jadi bukan beli daging di pasar atau ini, tapi mereka motong sapi. Sering ngomong gitu, Pak Haji itu 1 ekor sapi itu acara anaknya. Gitu kan? Itu kalau di daerah-daerah biasanya untuk nikahan anak-anaknya itu biasanya motong sapi. Terus selain itu kita hilirisasinya juga di petani lokal. Biasanya petani-petani yang main mungkin di kandangnya cuma ada 5 ekor atau 7 ekor. Biasanya hilirisasinya buang ke sana. Tujuan mereka ujung-ujungnya pasti ke kurban juga. Jadi mereka beli di bulan-bulan Oktober, November, Desember untuk nanti tahun depan. Beli utuh, nanti dia gemukkan juga, nanti dijualnya di Idul Adha sama mereka gitu. Menarik nih. Apa tanggapan dari, kan masih muda nih Bang Khairul. Umur kisaran berapa? 40? Belum lah. Aku masih kepala 3 bawah. 30-an? 30-an, 3 bawah. 30-an? Iya. Sekarang? Iya. Tapi mitra-mitramu Bang pasti umur 50 kan? Nah, itu dia Bang Zaki. Pak Haji loh. Jadi selama saya mutar di Riau dan Sumatera Barat, itu rata-rata, ini menariknya, rata-rata usia mereka itu udah di atas 50 tahun. Atau 50 tahun. Itu. Iya, tapi mereka itu, kalau kita ngomong teknis di lapangan ya, mereka itu banyak yang bahasa dalam tanda kutip dicurangi. Dicurangi. Oleh siapa? Ya, ada agen, ada tengkulak dan yang lainnya gitu biasa. Ya. Apa namanya? Ya ibarat gini Bang Zaki. Nih misalnya nih mereka beli sapi yang harga 8 jutaan. Nah, untuk penggemukan yang mereka lakukan selama ini rata-rata 2 tahun. Rata-rata 2 tahun ya. Nah, nanti dijual itu kurang lebih 4 jutaan. 4 juta, 3 jutaan gitu. Jadi mereka untungnya cuman sekitar 3 jutaan lah selama 2 tahun tadi. Nah, pada itu yang saya bilang tadi dalam tanda kutip bukan dicurangi sih. Kadang petani ini juga buru-buru mau dapat uang cepat ya. Jadi mereka itu menjual ke agen-agen atau tengkulak itu, di mana pada hari itu si agen-agen bisa ngambil di angka misalnya 12 juta. Ya, dianggap lah ambil 12 juta keseluruhan. Nah, mereka potong sendiri atau mereka jual lagi itu bisa di angka 13 sampai 14 juta. Di hari yang sama. Keuntungan dia akhirnya si agen ini dapat di angka. Keuntungan di satu hari itu dia potong mungkin dia untung udah 1 juta. 1 juta lebih. Sedangkan yang petani tadi yang butuh 2 tahun
2 tahun dia baru dapat 3 juta. Makanya belum lagi resikonya ya. Betul. Makanya kebanyakan petani kita itu dalam tanda kutip minimal mereka tuh harus mengelola 30 sampai 50 ekor biar mereka makmur. Itu bahasa biar kerasa dunia peternakan itu menghasilkan bahasanya. Tapi kan kebanyakan petani peternak kita menjadikan peternakan sapi itu adalah sampingan mereka. Biasanya mereka pagi berkebun. Nanti kalau siang baru mereka istilah dalam tanda kutip dia mencari rumput lah, ngarit bahasanya. Jadi bukan fokus ke sana. Kalau bahasa mereka itu kebanyakan ini kayak uang dadakan, misalnya nih anak mau sekolah, terus mau menikah. Biasanya ada pegangan kalau orang-orang di daerah itu barangnya sapi tadi gitu. Tapi kalau untuk berusaha atau menjadi peternak sapi ya tadi kalau mau dapat enaknya minimal 30 sampai 50 ekor. Baru kerasa di situ ya. Baru kerasa dia. Oke. Terus gimana? Kan pemain baru nih, pemain baru, anak muda. Ya kan? Biasanya orang kan bilang anak kemarin sore nih, kan gitu. Jadi apa tanggapan mereka ketika Bang Hairul beserta dari tim Kowin menawarkan pengelolaan sapinya, terus juga nyariin orang investor dari luar. Berarti kan dihadapin ini 2 nih ya, si yang punya sapi, sama yang punya dana duit, ya kan, untuk dikelola menjadi sapi. Benar. Gimana tuh tanggapan mereka? Jadi sebenarnya pergerakan Kowin itu lambat, Bang Zaki. Kita memang lambat. Dari tahun 2017 sampai 2020 sebelum COVID itu kita memang yang kita edukasi adalah mitra peternak. Mitra peternaknya di dulu bawah ya? Yang di bawahnya dulu kita perbaiki. Kalau bahasa aku tuh grassroots-nya dulu lah yang kita, dari mitra peternak, dari agen, dari tengkulak, dari pemain meja pasar dan yang lainnya kita pelajarin itu dulu. Itu untuk awal-awalnya. Nah, yang kita tawarkan sebenarnya kan sistem, Bang Zaki. Jadi kayaknya sistem yang lama tuh nggak berjalan di dunia peternakan. Kayaknya menurut saya, karena ya itu terlalu efisien ya. Ya, jadi makanya kita ke mitra-mitra peternak itu coba kita tawarkan. Kan sayang gini Bang Zaki, kalau di dunia peternak tuh mengelola 10 ekor sama mengelola 30 ekor, effortnya hampir sama. Ya, capeknya sama, tapi yang didapat beda. Ya, sebenarnya itu yang mau kita educate ke si mitra-mitra. Terus permasalahan mereka kan kadang ini Bang Zaki, capek Pak ngarit. Kalau ngurus banyak nanti sapinya kita butuh ngaritnya lebih lama dan yang lainnya. Sebenarnya kalau mohon maaf kata di Jawa-Jawa mereka sudah menggunakan teknologi pakan. Jadi ngarit itu memang sapi tetap butuh hijauan, tapi untuk penambahannya mereka pakai pakan tambahan. Sudah ada formula ya? Sudah ada formulanya. Nah, itu udah diteliti juga dan itu kita pakai di sentral. Nah, permasalahan dari petani itu, Pak, nanti biayanya mahal. Nah, pikiran mereka begitu? Pikiran mereka gitu. Jadi kalau kita pakai makan tambahan, mereka akan mengeluarkan banyak uang dan mereka rugi. Sebenarnya itu udah ada hitungannya. Nah, dan biasanya Kowin akan memprediksi. Jadi kalau misalnya nih dalam 1 ekor itu, misalnya dalam 6 bulan mereka habis misalnya 800.000 aja untuk ini. Padahal mereka udah dapat ujungnya itu. Daripada mereka capek ngarit. Nah, yang didapat juga sama gitu. Betul. Jadi yang kita tawarkan ke mitra-mitra biasanya kita yang tawarkan adalah sistem. Terus yang kedua yang kita tawarkan selama ini, mohon maaf kata, mungkin mereka selama ini sebelum Kowin ada, mereka adalah pemain-pemain besar yang ada di Riau atau di Sumatera Barat. Dan ya betul Bang Zaki bilang tadi, karena kita pemain baru, ya mungkin adalah selintingan-selintingan yang menarkan ini anak mana, terus ini bisanya rekodnya apa. Nah, karena kita ya tadi saya gerak 2017-2020 itu mainnya di grassroots, jadi kita udah mulai tuh kenal lah beberapa dan bahasanya kita punya portofolio lah mitra-mitra yang bekerja sama kita seperti apa. Melalui portofolio inilah kita lihatkan ke peternak-peternak besar. Oh, ternyata mereka kan selama ini rata-rata juga ngurus sapi, Bang Zaki. Mungkin mereka urus 50. Nah, kalau kita tambah 50 lagi kan jadi 100. Hitungannya pasti lebih untuk mereka. Ya itu capeknya sama. Benar. Paling mereka cuma nambah berapa anggota anak kandang dan yang lainnya. Jadi anak kandang dia yang ngurus sapi kan, anak kandang. Itu siapa yang provide? Yang ngasih siapa? Yang si mitra. Oh, mitranya, bukan dari Kowinnya. Tapi yang kasih rulesnya, manajemennya? Dari kita. Oh, berarti anak kandang dari peternak, ya kan?
Rulesnya dari benar, SOP-nya dari manajemen Kowin. Dia harus makannya seperti apa, jam berapa makannya. Kalau mereka sebenarnya ngikutin SOP dari kita, seharusnya penggemukannya berhasil. Jadi total secara keseluruhan nyaris bulanannya berapa sih yang bisa berputar dari Kowin untuk penjualan atau mungkin transaksi? Kalau transaksi kita kita ekor sapi aja ya. Kalau nominal tuh naik turun. Nominal sapi rata-rata kita 100 sampai 120 ekor. Wow, ratusan ekor ya per bulan. Itu di Riau, Bang Hairul? Di Riau. Kita tapi buangan juga ada ke Sumatera Barat. Gitu. Jadi kalau penggemukannya kurang lebih 100 sampai 120 ekor yang kita jual lah per bulan gitu. Dan itu Bang Hairul menghidupkan bersama teman-teman Kowin menghidupkan petani-petani sapi lokal. Yes. Memberdayakan mereka berarti. Yang dulunya dia ngerawat mungkin 3 sampai 5 ekor ya sekarang minimal kita minta 30. 30 ekor gitu. Terus itulah. Banyak juga yang cerita Bang Zaki, ya ini tanpa sadar ya dari Kowin ya. Kan salah satu fokus pemerintah adalah pemerintah Indonesia ya pada saat ini itu adalah gimana caranya daerah atau desa-desa itu hidup. Adalah yang melalui namanya halal tourism, kan ada wisata dan yang lainnya. Kan intinya mereka mendatangkan uang untuk di desa. Perputarannya di desa. Nah, tanpa sadar Kowin menjalani itu. Nah, jadi kita kan ibaratnya membawa nih dana-dana orang-orang kota lah. Dari investor. Dari investor itu untuk memutari si desa tadi melalui peternakan sapi tadi. Gitu. Nah, kalau dari limbahnya sendiri kebanyakan peternakan sapi itu dia bahasa keren kita tuh freelance. Freelance-nya yang desa-desa kayak ibu-ibu yang di desa itu mereka biasanya kayak mohon maaf kotorannya, kohenya, urinnya itu mereka yang mengelola dan mereka mendapatkan benefit lah dari situ menjual. Maksudnya limbah dari Kowin yang berupa kohe tadi kotoran-kotoran hewan tadi dikasih ke masyarakat yang mengelola. Nah, nanti itu dijual. Nah, nanti masyarakat dapat. Gitu. Jadi membuka lapangan pekerjaan juga untuk karena banyak kebutuhan itu dari kohe itu. Benar. Kalau di Riau sendiri kan sawit rata-rata Bang Zaki untuk jadi pupuk hilirisasinya gitu. Kalau puluhan ekor lumayan juga itu kohenya. Ya, kalau yang peternakan besar rata-rata udah ratusan sekarang. Satu berarti senang dong masyarakatnya dapat ya. Sekarang kan juga orang kayak udah ngincar kohe ya. Aku pernah dengar beberapa rekan yang kadang dia untuk kebun ya. Gak hanya sawit sih semua kadang. Mereka butuh kohenya untuk pupuknya. Berarti kalau ratusan sapi itu masyarakatnya dapat segitu sebulan besar. Bertonton itu Bang Zaki. Gimana tuh respon mereka tuh dengan kehadiran senang lah ya? Kalau mereka sih biasanya ngumpulin, nanti biasanya ada agen kohe yang datang. Agen kotoran itu datang ke peternakan, biasa mereka angkut. Nah itu biasanya yang ngerjain adalah freelance tadi yang di daerah-daerah. Nah mereka dapat itulah benefit lah dari kerjaan itu. Tapi itu memang nggak rutin. Jadi memang kalau sudah ada agennya datang, tapi itu kan maksudnya dampak dari peternakan tadi dan ternyata masyarakat sekitar juga ikut terdampak. Kalau bahasa kami ya mungkin itu CSR-nya lah. CSR dari Kowin ya. Aset kohe ya. Padahal masih startup ngomongnya CSR ya itulah. Ini Bang Hairul, di saat zaman sekarang orang banyak yang tertipu ya dengan penanaman modal, dengan investasi bodong gitu loh. Kan banyak banget sekarang. Bahkan kalau misalnya kita lahir sebagai satu entitas baru yang menawarkan investasi di segmen yang sebenarnya cukup krusial, karena siapa sih yang nggak suka daging sapi? Hampir semua orang kalau ada hajatan, biasanya sih ada butuh daging sapi gitu. Berarti dengan kata lain ini putarannya kenceng. Setiap yang kencang berarti ya cukup beresiko. Terus Kowin adalah nama yang baru ya kan di antara pemain-pemain lama yang udah puluhan tahun, di atas 30 tahun lebih gitu. Pasti ada keraguan dong. Pasti ada keraguan karena investasi di mana-mana nanti investasi bodong. Karena saya sempat bicara dulu waktu kita ada ngobrol ya kan. Terus rekan nanya, "Itu Kowin tuh investasinya itu apa?" gitu. "Oh, sapi dong, kan kau," aku bilang. Terus aman gak sih gitu. Karena banyak temanku investasi sapi, banyak yang dia akhirnya rugi gitu. Dan dia malah dia yang bawain orang-orang gitu kan.
Nah, terus akhirnya saya bilang, seingat saya semua orang tuh pasti punya data dong terkait dia punya performa, dia punya track record segala macam. Bagaimana caranya Kowin untuk bisa meyakinkan di ranah sekarang orang investasi banyak yang bodong-bodong itu, meyakinkannya seperti apa, dan ada nggak tanggapan-tanggapan unik di masyarakat di sekitar tentang Kowin ketika Kowin lagi berusaha untuk mengedukasi mereka? Nah, itu sebenarnya kalau yang kayak investasi bodong itu waktu Kowin pertama 2017 tuh Bang Zaki baru mulai mulai di salah satu daerah di Riau itu baru gempar. Ada investasi bodong yang mengatasnamakan sapi. Oh, sapi pula lagi? Sapi, khusus sapi. Memang sapi kejadian itu. Kena lah namanya baru mau mulai langsung kena kan gitu bahasa. Itu pas baru mau mulai? Kok nggak salah aku 2018 kejadian itu 2018. Baru lahir kan? Haram gue nih. Tapi ya itu kalau Bang Zaki perhatiin Kowin itu untuk iklan, untuk apa bahasa anak muda sang flexing dan yang lainnya itu nggak ada. Itu nggak ada karena kita pertama apa yang mau difleksikan dari sapi? Ya nggak tahu juga. Jadi kalau misalnya kita kan dari awal memang geraknya pelan. Jadi kita memang Kowin itu buka slot bahasanya menawarkan sapi itu tergantung kapasitas kandang. Jadi kalau kandang udah penuh kita nggak akan buka. Jadi yang pertama kita itu dulu. Nggak maruk ya kalau kata orang Sunda. Iya, kalau nggak congok kata orang Riau. Karena kita punya batasan di hilirisasi. Karena kita geraknya di hilirisasi. Kalau hilirisasinya aman, kita mau buka berapapun kayaknya udah 8 tahun menjalan 8 tahun ini orang oke-oke aja. Nah, kebanyakan investor-investor Kowin itu kami mendapatkan, bukan bahasa investor. Ini perlu diluruskan dulu Bang Zaki. Sebenarnya Kowin itu awalnya itu cuman perdagangan sapi. Jual sapi doang. Jual sapi doang. Berarti orang Kowin bermitra sama orang yang punya sapi nih. Iya, kita jual beli sapi. Izin kita jual beli sapi. Cuman di masyarakat itu ada narasi lah. Karena ada apa istilahnya, ada keuntungannya. Biasanya kan yang ngerti-ngerti investasi itu ada istilahnya ROI, Return on Investment. Jadi mereka menghitung itu. Padahal kita sesederhana beli sapi, digemukkan, dijual, itu aja Bang Zaki. Cuman narasi yang dibangun sama investor-investor yang ini yaitu. Nah, kebanyakan investor-investor yang pemilik sapi ini dia biasanya dari mulut ke mulut. Misalnya Bang Zaki nih udah pernah panen. Nah, biasanya Bang Zaki akan ngerekomendasi keluarganya. Sedangkan Kowin secara sosial media dan yang lainnya itu menghold. Jadi menahan untuk, karena kita memprioritaskan kalau ini, karena kan kami punya batasan kandang batasan kapasitas. Jadi istilah dari kami itu lebih enak memaintain orang-orang yang sudah pernah panen, udah 6 tahun 7 tahun bersama kami dibanding dengan mengeluarkan budget untuk iklan, karena kita juga cari peternak baru, cari pemodal baru. Nah, itu ngajak orang jadi peternak gitu ya. Iya, lebih ribet kan? Iya, lebih ribet. Jadi biasanya kalau untuk buka mitra itu biasanya kita rekomendasi dari sentral. Biasanya sentral ini kan punya mitra teman-temannya juga peternak. Nah, biasanya kalau yang kandangnya kosong kita bakal approach yang itu gitu. Yang udah klop lah sama kita. Nah, kalau itu dari sisi mitra. Kalau dari sisi pemodal, biasanya investor-investor itu kan Bang Zaki tanya kan, gimana nanti kalau ada investasi bodong dan yang lainnya. Nah, biasanya yang ngajak si pemodal-pemodal ini adalah rekan-rekannya di sendiri. Gitu, jadi nggak pernah istilahnya itu kita ngiklan, sponsorship iklan di kan kalau biasanya bodong-bodong tuh kayak gitu tuh, ada iklan dan yang lainnya. Nah, kita nggak, karena dari teman dekatnya akhirnya dia ngerasa lebih trust ya, lebih trust gitu. Berarti dia nggak kepapar sama iklan yang dibikin oleh Kowin, dan Kowin juga nggak bikin iklan itu. Nggak bikin iklan. Jadi akhirnya mungkin pernah ada yang dengar tentang Kowin, lalu dia teman dekatnya ngasih tahu ke temannya. Benar, kebanyakan kemarin butuh investasi nih, cobain ini. Akhirnya lebih trust. Yes, gitu. Jadi kita nggak pernah. Bagus juga tuh. Jadi teman tuh terpapar dari mana? Ya itulah, kadang nggak tahu juga Bang. Pernah ngisi event mungkin ada kayak seminar khusus, nggak ada ya? Enggak.
fokus benar-benar tentang sapi doang. Kita fokusnya malah di lapangan karena kita ngomongin hilirisasi, terus kayak tadi yang kujelaskan adalah kita kuatkan dulu grassroots-nya. Jadi kuatkan dulu bawahnya seperti apa, barulah nanti. Nah, yang untuk mencari pemodal itu memang kita batasin. Nah, gini, kalau di sistem di administrasi kantor, kita selalu menawarkan yang sudah pernah dulu. Baru kita posting di sosial media. Ya, oke. Jadi bisa jadi kita sapinya udah habis sama yang ini, tapi sosial medianya baru kita upload. Oke. Gitu. Jadi kita memang nggak apa ya namanya? Kalau dibilang dalam sekali open invest itu investor pemodal baru itu mungkin di bawah 1%, di bawah 10%. Sisanya orang lama ya. Yang diulang-ulang kembali. Ya, ketika mereka udah ada stok yang mau diisi, ulang aja gitu. Nah, biasanya kami selalu merekomendasi untuk si yang sudah panen nih, untuk menarik dulu dananya, narik dulu. Biar apa? Biar kerasa. Biar kerasa sama mereka. Biar nanti enggak. Dulu. Biar dalam tanda konteksnya ini bisnisnya memang real, memang jalan seperti itu. Terus aku udah nikmatin kok. Gitu. Iya, kalau mau masuk ya silakan, mau masuk bulan depan atau mau masuk bulan ini terserah. Ya, itu trik sih supaya nanti dia kalau cerita sama orang lain, iya aku aku tarik uangku di sana. Iya udah tarik. Kalau gitu, mau masuk lagi ya udah nanti silakan masuk aja lagi. Kalau ada open invest lagi gitu. Nah terkait ini, pernah dengarkan kita ada penyakit sapi PMK segala macam. Bagaimana Kowin? Gini, bisnis itu kan punya risiko ya. Benar. Punya risiko. Bagaimana cara Kowin untuk bisa minimalisir ya semua potensi-potensi yang merugikan untuk si pemodal ini? Ya, untuk pemodal. Nah, kalau kita pertama yang kita seleksi pertama adalah pengambilan hewan ternak itu sendiri. Biasanya sekarang itu dari pemerintah pusat biasanya tuh udah nyediain bahasanya AirTag itu yang dipasang di telinga sapi itu biasanya sudah melewati vaksinasi. Baik itu vaksin untuk PMK dan penyakit lainnya. Udah screening lah ya semuanya. Ya, sebelum masuk ke screening. Nah, sebelum kita tawarin ke si pemodal, kita juga udah pastikan ini udah diperiksa sehat dari dokter, udah confirm, baru kita berani. Ya nggak berani lah kita Bang Zaki main masuk-masukan aja. Betul. Terus, nah tapi itu biasanya sapi-sapi yang datang dari luar kota. Tapi kalau yang di lingkup Riau sendiri, kita kan ada juga ngambil sapi-sapi di petani di Riau. Biasanya itu nggak ada ini yang nggak ada penandanya. Itu biasanya sebelum masuk kandang itu udah diperiksa sama si dokter hewan kita. Jadi setiap mitra Kowin itu wajib hukumnya mempunyai dokter hewan, baik yang swasta maupun yang terikat oleh pemerintah. Itu bagian dari pelayanan Kowin berarti. Benar. Itu bagian dari sebelum open invest kita udah pastikan sapinya aman. Kecuali dalam masa perjalanan, masa penggemukan ada terjadi misalnya nih amit-amit terjadi kematian atau kehilangan. Nah, kalau di Kowin sendiri kita punya program namanya JKT, Jaminan Kesehatan Ternak. Itu dia semacam gotong royong ngumpulin dana talangan bahasanya. Jadi kita biasanya minta 5% nih dari harga sapi. Misalnya harga sapi 10 juta, 5%-nya 500.000. Jadi setiap yang punya sapi wajib ngasih dana talangan 500.000 tadi. Hukumnya wajib. Jadi ditampung dalam satu dana talangan. Nah, misalnya nih amit-amit terjadi kematian akibat sakit atau kehilangan, itu akan diganti oleh dana tadi. Tapi selama 2017 sampai 2024 ini 2017 kita kejadian dua ekor mati, itu udah diganti. Dulu pakai salah satu asuransi yang ada di BUMN, cuman kita nggak pakai lagi karena ada kenaikan premi lah. Bedanya kalau asuransi yang di bawah ini mereka kalau nama asuransi ya Bang Zaki ya, kalau misalnya nggak terpakai ya tetap hilang kan dana situ. Nah kalau JKT ini kalau misalnya tidak ada resiko kematian akibat sakit atau resiko kehilangan, itu dana dikembalikan 100%. 100% kita kembalikan ke si pemilik. Anda syariah sekali ya. tapi itu itu bagus sih. Tapi itu berjalan dapatnya Bang Zaki. Dulu awal-awal kita memang pakai asuransi yang konvensional tadi. Nah, cuman saya belajar, ada gurunya dulu di Cianjur. Yang dia dulu guru kiai domba. Mereka pakai sistem kayak gitu. Nah, dulu memang dia belajarnya itu ya. Iya, belajar sama mereka. Nah, mereka banyak pahala Pak Kiai itu untuk Bang Hairul nih. Iya, ilmunya masih terpakai sampai sekarang. Nah, itulah program tadi yang diajarin
itu lebih syariah Mas Khairul dibanding pakai asuransi. Terus yang ketika ini dilempar ke investor, dulu kan investornya masih sedikit ya Bang Zaki. Maksudnya masih bisa dihubungi satu telepon masih bisa menjelaskan ada program ini. Nah mereka ternyata lebih setuju program ini dibanding yang satu lagi, karena kalau yang satu lagi udah hilang aja 500.000-nya gitu tadi. Kalau yang ini kalau misal tidak ada kematian dan kehilangan pasti dikembalikan 500.000-nya tadi. Iya. Jadi ya pun dari kami dari ada namanya yang disembunyiin ya. Kalau misal ada mati dan kehilangan kita kembalikan. Dan itu juga challenge untuk mitra sih, karena dari kami buka peternakan itu sekarang ya minimal kandangnya udah standar kita gitu. Jadi bukan sapi yang kan Bang Zaki pernah lihat lah sapi-sapi di sawit yang dilepas atau yang istilahnya Pak pagi kita lepas dulu ya, nanti sore kita arahkan ke kandang. Nah itu kita nggak mau. Memang sekarang sapi-sapi kawin itu memang pure di kandang. Kalau misalnya yang lepas-lepas tadi itu ada banyak resiko lagi. Resiko dia makan ya Rio rata-rata sawit Bang Zaki. Ya, sawit orang dimakan, entah diracunin orang dan yang lain itu resiko. Terus kalau di sawit-sawit itu kobra biasanya. Ular kobra itu mati Bang Zaki. Mati sapinya? Mati sapi. Kena makan kobra? Iya, kena bisa biasanya. Kena bisa kobra. Bisa kobra. Nah, itu mati sapinya. Rugi dong. Nah, itu yang kita hindari. Nah, resiko-resiko tadi kan itu resiko yang sebelum tadi yang JKT resiko kematian atau kehilangan. Nah, resiko-resiko yang bisa kita tanganin itu kita approach lah ke petani, ke mitra. Kita wajibnya kandang. Makanya itu pun akhirnya bisa ke kontrol akhirnya. Dan tapi gini, memang sih kalau dilepas sapi itu ya aku pernah cerita yang dilepas ke lahan sawit seseorang, lalu kemudian dia makan sawitnya, orang yang punya sawitnya marah, benar. Ya kan, mikirin gimana caranya ini sawit gua nggak kena makan, akhirnya ngasih racun. Benar. Habis itu sapinya bandel makan lagi, ya kan, kan butuh minum tuh, minumnya diracunin. Habis mati akhirnya rugi. Itu yang dihindari berarti ya. Benar, itu yang kita hindari. Jadi dan makannya pakai pakan aja formula. Kita memang udah kandangnya udah standarisasi pakan kita. Karena banyak tuh Bang Khairul di kampung-kampung memang ya orang banyak berantem karena sapi dan sawit itu. Sapi dan sawit benar. Itu realita di lapangan seperti itu. Jadi kita memang untuk meminimalisir resiko, kita wajib sapi-sapinya di kandangan dan wajib ada dokter. Kita nggak mau ambil resiko lah, karena ini pertama ini dana orang Bang Zaki. Yes. Nah, maksudnya ya yang kita bangun adalah trust. Walaupun kita di sini istilahnya partner kan dengan mitra, tetap aja kita yang istilahnya kita menyediakan lah tempatnya gitu. Gitu sih Bang Zaki. Ada satu pertanyaan aku yang unik nih ya dari pembahasan kita tadi. Gatel aja pengen nanya itu. Bos-bos senior yang udah main di sapi ini umurnya kan udah 50-an, udah punya anak dong, ya kan, udah punya anak. Terus pernah nggak ngeliatin anaknya ikut ngelola sapi? Kan biasanya jualan-jualan sapi ini anaknya biasanya nih ya kelasnya lumayan berada gitu, kuliahnya lumayan berada gitu kan. Aku penasaran aja anak muda tuh mau nggak bantuin atau bahkan meneruskan usaha bapaknya gitu loh. Nah, banyak hampir rata-rata benar yang Bang Zaki bilang juragan lah bahasa juragan yang lama ini kan usianya anaknya mungkin udah kuliah, anaknya udah kerja, posisinya. Nah kebanyakan dari mereka yang cerita ke saya ini yang terutama yang besar-besar nih ya, peternak besar-besar di Riau, banyak dari mereka anaknya nggak mau melanjutkan, nggak mau melanjutkan. Nah kalau di pikiran saya ini nggak melanjutkan ya bapaknya mungkin usianya mohon maaf nih mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Iya betul. Misalnya dia 60 tahun udah 5. Siapa dong nerusin? Nggak ada yang nerusin. Nah ya itulah saatnya kandangnya kawin yang ngambil. Serius? Ya kebanyakan kayak gitu. Udah banyak mitra-mitra. Itu emang ada kerjasamanya? Ya tetap bermitra kan. Bermitra. Ya. Nah sayang dong ya anaknya harusnya nerusin loh. Bapaknya mungkin udah 10 tahun lebih kali ya? Lebih kalau yang seniornya udah 30 tahun 40 main sapi. Iya main sapi Bang Zaki. Nah kami ini aja baru 7 tahun. Kenapa anak-anak juragan sapi nggak mau nerusin usaha bapaknya? Enggak, mungkin dia udah melihat. Nah gini Bang Zaki, kita memang keuntungannya kecil gitu.
Kalau kecil nggak jadi kandang sebesar-besar itu Bang Zaki. Kalau kecil nggak akan sebesar ini badan Bang Khairul ini. Nah, besar kecil relatif Bang Zaki. Jadi gini. Tapi tunggu, maaf, harga sapi di pasaran stabil nggak? Nah, harga sapi itu termasuk yang paling stabil komoditas yang ada di Indonesia. Kita ngomong Indonesia, daging ya. Oh, Indonesia ya, Indonesia kita khususkan. Berarti kita kepapar dong Riau ya kan? Ya. Nah, rata-rata dagang sapi nih sapi itu dagingnya naik 3 momentum. Itu pertama menjelang 3 momentum. Ya, menjelang bulan puasa. Yang Ramadan itu biasanya beberapa masyarakat terutama di Sumatera itu ada ritual khusus lah biasa merendang dan yang lainnya menjelang puasa. Iya sih. Terus momentum sapi kemudian itu yang di Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, itu harga daging agak naik tuh. Nah, yang ketiga itu momentum Natal dan Tahun Baru. Jadi Natal dan Tahun Baru banyak juga yang main konsumsi daging itu naik gitu. Tahun Baru ya? Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau Idul Adha itu nggak masuk hitungan. Pastilah. Itu udah pasti momentumnya. Nah, harga di pasar nggak naik, tapi harga di petani yang naik. Gitu. Jadi kalau harga pasar yang tadi selain itu biasa kan 130 harga daging kan. Kalau mau 3 momentum tadi mungkin naiknya 140, 150. Jadi berarti lumayan apa ya? Lumayan menjanjikan ya? Iya, standar. Jadi stabil terus naik, enggak turun enggak anjlok? Drastis enggak pernah drastis. Nah, yang paling drastis itu kan sebenarnya kalau Bang Zaki perhatiin ayam sebenarnya. Ayam, cabe itu komoditas yang bisa dibilang resikonya cukup tinggi. Nah, kalau sapi dia mainnya stabil. Gitu. Itu kalau di ranah komoditas di perdagingan lah. Di Indonesia khususnya. Terus yang anak-anaknya tadi rata-rata mereka itu kebanyakan ya sudah berkuliah di Jawa, di kota dan yang lainnya. Mereka itu kebanyakan melanjutkan ke pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip milenial lah. Perbankan, kayak di startup. Kalau di Jawa tuh banyak di startup, terus di company-company dan lainnya. Ya, kayak Bang Irul lah dulu IT, sekarang sapi tapi di startupin ya. Nah, gitu. Nah, tapi mereka lupa Bang Zaki. Dunia peternakan itu, nah, kalau Bang Zaki perhatiin, peternakan itu ada 2. Ada namanya pemilik peternakan sama anak kandang. Mungkin yang mereka lihat adalah anak kandang, makanya mereka nggak mau. Maksudnya tuh mungkin capeknya atau tempat kerjanya. Benar. Oh ya, anak kandang di kandang. Anak kandang yang di kandang. Peternak yang mengurus bersih tangannya. Yang ngurus peternakannya, manajemen peternakannya, keluar masuk sapi, yang itu dia nggak akan ngikut bersihin kandangnya. Mungkin yang mereka lihat selama ini ya orang tuanya stigma itu yang ngurusin kandang, bersihkan kotoran, bersihkan sapi, bau dan yang lainnya. Kalau di Kowin sendiri saya mana ada mandiin sapi. Jadi kan kita sekarang ya itu bos sapi manajemennya. sesekali boleh lah mandi bareng sapi. Viral nanti. Bukan mandiin lagi, mandi bareng sapi. Sama kerbau pernah. Bener belum pernah mandiin sapi. Kalau berenang sama kerbau pernah. Sama kobo pernah. Kerbau, cuman mandiin sapi ya udah. Jadi stigma itu ya. Iya sih bener. Jadi kalau orang bilang sapi berarti mungkin berhubungan dengan tai sapi, berhubungan dengan ngarit ya, terus juga nanti kotoran sapi segala macam, becek-beceknya. Padahal kan ada tingkatan manajemen gitu. Iya benar. Nah, sedangkan orang tua lama yang peternak sapi konvensional masih banyak yang turun. Nah, anak-anaknya melihat bahwasanya itu job bagian dari peternakan. Makanya mereka tidak turun, nggak mau melanjutkan peternakannya. Inilah pentingnya sistem. Benar. Supaya pencitraannya nggak salah. Benar. Karena Anda pemilik bukan anak kandang. Makanya Anda butuh sistem gitu ya. Betul, Bang Zaki. Gitu. Terus gini. Pernah nggak anak muda Pekanbaru ya dari mungkin kampus ya? Aku tuh concern dengan masa depan kampus gitu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu daya juang dia untuk mencari rejeki ya. Oke deh, bagi dia kadang rejeki uang doang ya. Mencari uang gitu ya. Itu kadang harus
kerja dulu ke kantor, gitu kan. Padahal ya maaf, bagiku nih, Kowin ini kan sebenarnya di tengah-tengahnya nih. Kowin itu menyediakan sistem antara pemilik sapi dengan yang mau main atau yang punya modal sapi. Benar. Kan gitu kan? Benar. Nah, dari sana di situ dapat keuntungan kan di Kowin tadi, gitu. Nah, bagaimana kemudian mungkin pemuda-pemuda di luar sana ya, khususnya mahasiswa nih, kan udah 5 tahun lebih ya, Kowin bergerak di Pekanbaru. Itu pernah terpapar dong pergerakan itu dengan teman-teman di sektor kampus, perkuliahan. Mereka akhirnya tertarik kah? Terus juga stigma terkait sapi ini sudah mulai berubah kah? Dan juga khususnya investasi tadi. Gimana? Kalau kita, nah gini Bang Zaki, apa ya? Ya kayak aku bilang di Kowin pun di awalnya nggak mudah gitu. Ya Bang Zaki tahu aku tamatan IT, besar di Riau karena IT juga dulu. Dan membangun dikenal di Riau karena IT malah. Karena IT. Bukan karena sapi dulu. Bukan. Jadi membangun sistem dunia peternakan. Nah, kalau dulu aku kenapa mulainya, salah satu alasannya tadi karena orang-orang tua pelaku dunia peternakan ini udah berusia. Ya. Sedangkan daging itu bisa dibilang dari nenek-nenek kita dulu udah makan daging. Dari sono-sononya kita jual beli daging tuh udah dari dulu gitu. Contohnya rendang aja udah lama banget. Udah lama banget kan. Nah, itu yang aku lihat mungkin 10 atau 15 tahun lagi nggak ada pemain besarnya. Nah, kesempatan itu yang aku ambil. Oh, itu agak dalam tuh. Iya, analisa itu bahwa iya, 10 sampai 15 tahun nggak ada pemain besar lagi karena mereka udah berusia. Peminat yang sekarang nggak ngeliatin itu dan yang senior sudah mulai pamit. Nah, aku udah melihat duluan ke situ. Oke, terus jadi aku ngurusin sapi? Ya, kedepannya tetap Kowin. Bang, di usia ini circle aku nih ya, Anda leading market dong kalau begitu. Yes, itu yang pengen aku bangun di Riau ini khususnya ya. Iya. Kita kan ya nggak mungkin mereka usia 70 tahun masih ngurusin sapi, Bang. Iya sih. Nggak mungkin. Harus regenerasi. Nah, permasalahan Kementerian Pertanian adalah tidak ada generasi yang ngurusin dunia pertanian, betul nggak? Mau sawah, mau daging. Kan itu permasalahan kita, sedikitnya orang mau turun di pertanian kan? Yes, itu yang menyebabkan ya itulah datangkan beras dari Thailand, datangkan daging sekarang dari bukan beras lagi Pak. Sekarang orang yang bikin berasnya, petaninya pun dari luar. Nah, itu karena nggak ada yang ngelirik impor ya Allah. Nah, itu gap. Kalau beras itu, padi itu selain karena lahan yang mempengaruhi lahan dan iklim dan yang lainnya, itu oke lah, it's okay. Ini sapi yang nggak ada terpengaruh alam, terpengaruh ini. Sorry, aku jadi teringat nih dulu Pak Sandiaga Uno apa siapa gitu yang pernah bilang bahwa aku lupa nama negaranya, yang jelas mau dibikin peternakan sapi yang cukup besar, bahkan kurasa itu sangat besar, untuk menciptakan pabrik rendang. Pernah ada berita begitu di luar negeri, bukan Indonesia ya? Bukan di Indonesia. Di luar negeri, aku nggak tahu negara mananya, nggak tahu Belanda, Venezuela, Switzerland atau apa, I don't know. Di luar negeri bikin pabrik rendang loh, dan itu kalimatnya jelas rendang. Iya, memang gini Bang Zaki. Ini aku di lapangan sendiri ya. Anak-anak usiaku, usia 30-an 40, ya? anggaplah 40 ke bawah. Jarang ya men dunia peternakan. Bisa Bang Zaki lihat. Cobalah Bang Zaki duduk sama kawan-kawan Abang, tanya pekerjaannya apa. Ada petani. Wih, kalau mereka kadang aku kerja, sorry ya, kayak mana nyebutnya ya? Pokoknya perusahaan apa ya, Bonafit lah. Iya. Bonafit yang kantoran gitu. Ya akhirnya nggak ada yang ngurusin ya. Sama kayak tadi pertanyaan Bang Zaki terhadap mahasiswa. Sebenarnya kalau mereka nggak enak pertama ya Bang Zaki. Nggak enak mulai ya kayak tadi Bang Zaki, susah kan awal mulainya. Nah, tapi yang selalu aku apakan dalam diri aku sama tim yaitu ya tadi konsisten dan persisten tadi ya. Itulah kata kuncinya si Kowin itu. Mau bagaimanapun keadaan kita, ya kalau kita sudah terjun ke sini, ya fokusnya di situ. Ujung-ujung nanti nampak kok jalannya. Tapi ini berhubungan nggak sih? Agak sedikit loncat ya. Aku pernah dengar bahwa di satu university itu ada jurusan umroh dan haji loh. Jurusan khusus ngebedah ilmu umroh dan haji. Itu kan spesifik ya. Kadang kan kita jurusan agama Islam.
atau namanya PAI lah, Pendidikan Agama Islam. Nah ini jurusan tentang umroh, berarti agama Islam yang mana, ibadah apa? Lebih spesifik, spesifik tuh, ya kan? Aku mikir mungkin penting kali ya negara kita itu bikin jurusan peternakan, ya ada, Faperta ada, pertanian ada, tapi spesifik gitu loh. Itu yang kita, sapi, itu aku gitu setuju tuh, Bang Zaki. Itu karena ilmunya nggak ecek-ecek loh itu sapi tuh. Nah, aku sedikit cerita ya. Ada beberapa startup yang kayak kami. So ada? Ada, tapi di Jawa. Pekanbaru? Di Jawa. Oh Jawa, oke. Di Jawa. Di Pekanbaru kami sendiri. Sedap. Kalau di Sumber ada yang ikut-ikuti kami. dulu dong. Mudah-mudahan ya bisa punya pesaing yang pantas untuk menyaingi Anda. Tapi ini tapi menariknya Bang Zaki. Di Jawa ya? Di Jawa itu ada perusahaan kayak kami juga. Ada beberapa, atau yang sekarang ini lagi viral ada nih. Oke. Yang lagi viral, lagi naik daun. Kalau teman-teman lihat di Tech in Asia tuh, itu lagi baru di post tuh. Tech in Asia, Tech in Asia itu mungkin karena ini sejalan dengan pertanyaan Mas Zaki. Aku setuju, nggak bisa semuanya itu dikerjakan dalam satu platform. Jadi perusahaan startupnya itu dia selain mengolah pendanaan sapi juga, ngelola sapi, dia ngelola cabai, ngelola domba, ngelola banyak. Jadi itu menjadi bias di mereka. Jadi nggak fokus. Nah, aku rasa kampus-kampus gitu juga. Misal masuk dinas jurusan pertanian dan peternakan misalnya. Nah, itu semua dipelajari sama mereka kan. Itu yang gue maksud, peternakan. Bahas ayam, ikan dan yang lain itu banyak. Mungkin semester kan banyak ya Pak Bos, ya kan? Ada 3, 4 kalau dia kadang betah di kampus sampai berapa semester ya kan. Kan bisa ngebahas basic, ya kan? Basic tuh mungkin semua. Basic, ya kan? Habis itu lebih kepada spesialis atau penjurusannya kemana gitu loh. Karena kan kita ya ada ayam loh, ada ikan. Ikan pun beda-beda loh Bang. Cara pengelolaannya beda tuh, jauh-jauh semua tuh. Beda loh tuh, ya kan? Jadi lebih ke spesifik. Mungkin satu saat ya kita berpikir, ya mudah-mudahan kampus kita itu ada jurusan yang betul-betul mencetak ahli peternakan sapi. Ternak juga nih, ahli peternakan ayam. Ya kan? Apa budidaya ikan? Ya ikannya ikan apa? Ikan lele, ikan nila, ikan patin. Kayak sekarang Riau ini kan khasnya kan asam pedas patin, ya kan? Ikan patin gitu loh. Jadi sama lah kayak sebenarnya contohnya enak tuh kedokteran. Kedokteran umum kan udah umum tuh. Kalau mau S2 atau spesialisnya lagi ada berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi fokusnya kayak gitu. Ada mungkin ya kan? Iya, itu mungkin kalau di Kementerian Kesehatan kayak gitu. Kalau Kementerian Pertanian bagus juga gitu. Jadi tamatan juga ya? S1 kalau kesehatan gitu ya. Iya, ada khusus gigi kan, ada khusus apa? Kalau di ya cuman nggak tahu lah. Iya, benar juga tuh. Regulasi. Kalau gigi ya kesehatan gigi, terus nanti kalau gigi beda kan apanya? Beda sama dokter gigi sama dokter umum beda. Gelarnya beda kan? Iya, kalau peternakan gelarnya sama kali ya? Iya. Nah, maunya S2-nya itu ada terkhusus misalnya spesialis peternakan sapi, SPS gitu. Ya, cuman itu kan regulasi. Ayam SPA, peternakan ayam, bebek SPB. Iya. Bener juga tuh. Nah, ini boleh nih saran buat Pak Menteri ngobrol sama teman-teman yang gerak-gerak di sapi-sapi begini nih. Iya, karena gini Bang, nggak bisa manusia itu difokus. Iya. Ini perusahaan besar aja lah Pak Zaki. Ini mohon maaf ya, kayak Japfa itu kan ayam. Iya. Kayak Pokpan. Ya ayam juga. Ayam kan fokusnya gitu. Jadi memang udah fokusnya itu ke satu titik gitu. Tapi satu titik tapi besar gitu loh. Jadi top of mind ya. Iya. Jadi tapi kalau kita semuanya mau kita garap, mau kita ini ya susah juga. Itu salah satu evaluasi kita ya. Dan ternyata uniknya seorang pemuda asal Riau ya, itu adalah Bang Khairul yang kemudian memandang potensi di aspek peternakan khususnya sapi. Supaya ya tadi mempertahankan bagaimana caranya regenerasi. Riau ini tetap punya para peternakan yang betul-betul ahli di sapi. Karena memang ya kita ngolah rendang loh. Banyak banget menu-menu kita yang kita ambil dari daging sapi. Kalau kemudian kita nggak bisa punya sapi yang the best, ya mohon maaf, ya tadi yang dari luar, sapi luar. Yes, itu dia. Dan itu problem loh itu. Iya. Problemnya di petani kan. Nah, kan banyak yang bilang petani nggak makmur, petani nggak ini. Ya itu tadi sebenarnya poin-poin di lapangan tuh udah
aku temukan titik-titiknya gitu, permasalahannya apa. Kayak tadi banyak petani yang tidak sejahtera. Ya permasalahan mereka cuma ngurus 2 sampai 5 ekor ya nggak sejahtera ya. Terasa ya. Kalau mau terasa ya minimal 30. Itu kunciannya. Terus kita membuka peluang itu loh. Ayo sampai 30 kita titipkan sini biar terasa gitu. Nah, itu Bang Zaki. Itu berarti kayak tadi Bang Zaki bilang dari kampus seharusnya seperti apa. Ya seharusnya kayak tadi juga. Iya. Gitu. Juragan yang paling top di Pekanbaru yang ngelola sapi udah pernah Abang ajak? Sudah? Oh, udah sudah. gabung. Jadi sampai sekarang masih kerjasama? Ini lagi kerjasama kita ada sekitar 300 ekoran di situ. Masya di Allah. salah satu top leadernya. Kapan ya kita makan rendang sapi dari Kowin di sini ya kan guys? Terus kita review rasanya. Di pasar-pasar udah banyak tuh. Mukbang kita. Terus yang ini ceritanya dia itu udah jadi top leader lah di Pekanbaru. Ya, Cuman udah memang senior banget ya berarti ya. Udah senior dari 2001 kalau nggak salah. 2001. 2000-an lah dia udah mulai main. Sedangkan Kowin lahirnya 2017. Memang permasalahan mereka adalah manajemen, kebanyakan manajemen. Terus SOP dan yang lainnya. Karena ngurus 10 ekor sama ngurus 300 ya, ekor sama aja capeknya. Kalau secara manajemen lebih sulit sebenarnya ngurus 300 ekor. Jadi istilahnya mereka manajemennya itu, laporannya itu yang mereka agak kesulitan. Nah, mungkin 2 tahun belakangan ini mereka goyang. Mungkin yang mereka cerita ya mereka punya kandang besar. Kalau dia ada 3 kandang. Di Muara Fajar 2 itu kapasitas 300, Muara Fajar 3 itu 400. Nah, cuman 2 tahun belakang ini mungkin orang supportnya belum support lagi. Jadi kemarin itu kita coba inilah ya sama sebenarnya win-win solution lah. Kowin juga mau besar, dia juga mau diisikan lagi kandangnya. Akhirnya kita coba sistemnya, kita ajukan sistem yang kita lakukan. Gimana? Sebenarnya kalau kita ngomong dia pasti rugi. Kalau dulu dia sistemnya 50-50 nih sama pemodal sebelumnya 50-50. Kalau sama Kowin biasanya Kowin minta 40-40-20. 40-40-20 itu gimana detailnya? Jadi misalnya nih kita ngomong harga sapinya itu 10 juta. Kita beli. Kita jual 13 juta 6 bulan kemudian. Nah, 3 juta. Kalau dulu dia cuma 1,5 juta dibagi 2. Kalau sekarang dibagi 3 karena ada Kowin sebagai manajemen. Nah, 40 keuntungannya untuk si peternak itu kurang lebih 1.200.000-an lah. 40 untuk si pemilik modal. Ya sekitar 1.200.000 juga. Kowinnya 600.000 per ekor gitu. Nah, kalau dia anggaplah dia ngelola 100 ekor, berarti kurang lebih dia udah dapat 120 juta. Nah, itu yang baru bahasa dalam tanda kutip peternaknya itu cukup lah. Gitu. Jadi masalah-masalah di lapangan itu selain dari tengkulaknya, sebenarnya dari peternaknya sendiri pemahamannya. Pemahamannya, dan dia tidak bisa fokus di sana gitu. Kebanyakan peternak-peternak lokal tuh ya istilah sapi tuh untuk ini dana darurat dan yang lainnya lah gitu. Berapa total pasar kebutuhan sapi yang pernah Abang tahu di Pekanbaru ini? Dan berapa yang sudah dipenuhi oleh Kowin? Kalau kurban aja nih ya, kita nggak ngomong hari biasa lah, kurban biar lebih enak momennya kurban. Kurban itu kalau Riau itu 10 ribuan. 10.000 sampai 14.000. 10.000-an ekor sapi. Kowin menuhin berapa? 600-an paling. Dari 10 ribuan baru menuhin 600. Lumayan juga tuh pasarnya. Besar. Berarti masih banyak juga yang kita impor dari luar juga tuh ya? Banyak. Makanya penting nih harus ditingkatin dong berarti ya? Benar. Nah, itulah si Kowin ini sebenarnya pertumbuhan peternak baru kemudian setelah tertarik dari edukasi Kowin ada? Ada. Jadi atau berarti ada 2, pertumbuhan peternak para peternak baru dan penambahan sapi di peternak lama. Kan gitu kan hitungannya? Yang tadi yang dikit dibanyakin jadi 100 kan? Ada pertumbuhannya. Ada. Nah, mulai kencengnya sebenarnya semuanya beriringan, Bang Zaki. Karena Kowin pada dasarnya tidak mau menambah mitra baru. pemodal
sebelum ada kandang baru, sebelum ada buangan baru. Oke. Jadi kita selalu menjaga si pemilik modal pasar stabil. apa tadi? Ya, Hulu dan hilirnya diseimbangkan. Iya. Nah, mulainya agak kencang sedikit itu di COVID 2020 ya. 2020 apa 2021? 2019? 2020 kami mulai agak kencang. Oke. Agak kencang karena dari 2017 sampai 2019 akhir kami SOP-nya, sistem yang kami bangun. Sistem bagi investornya, pemilik modal, sama sistem yang ada di mitra. Oke. Jadi dua-duanya yang untuk di mitra bisa diduplikasi ke mitra lain. Sederhana ya, kalau mau ikut, dia ngikut SOP kami. Siap. Kalau nggak bisa memenuhi SOP kami kayak dokter. Kalau dokternya nggak ada situ, kita resiko loh. Letak di sana ya. Yang paling utama dokter sama kandangnya ya standar lah. Jangan jelek-jelek kali, ya bagus-bagus kali ya alhamdulillah. Tapi bukan menjadi patokan gitu. Nah, pertumbuhan paling cepat itu ya dari 2020. Karena kita melesat. Dari 2022 baru kandang yang di Labuai Jaya itu dijadikan sentral. Jadi semua pakan di sana. Kayak kemarin kita datangkan jadinya 35 ton. Dari Lampung pakan kita letak di sentral, baru kita distribusikan ke mitra-mitra. Kapan-kapan harus ke sana kita ini. Boleh. Di Labuai Jaya. Ya, itu udah berapa sapi, Bang Her? Kalau di Labuai Jaya itu rata-rata 200 sampai 300. 300 ekor di situ. Kapasitasnya berapa? Kalau dibuka semua? Iya, semua bisa total. 500. 500 ya? Bisa 500. Sekarang yang di belakangnya itu udah kita tutup. Jadi jadi gini Bang Zaki. Jadi sapi itu ada dua jenis. Yang waktu pengambilan itu sapinya itu bekas kandangan. Jadi dia kalau diletak kandang tuh masih nyaman, sama sapi yang agak liar. Biasanya sapi agak liar kita letak di pekarangan itu. Nah, kalau full semua ya kurang lebih 500 di situ. Kurang lebih. Di Muara Fajar bisa 400, 500 juga. Nah, kita juga ada yang kecil-kecil. Kecil-kecil itu kayak kapasitas 30 sampai 50 tuh ada. Ada di Pandalian, ada di Ujung Batu, ada di Pasir Pangarayan, ada kandang transit kita di Sail. Di Sail ini, terus kandang transit kita di Lampung. Di Lampung. Nah, yang baru 3 bulan 5 bulan ini itu kandang salah satu kandang besar yang di Sorek. Di Sorek itu baru kerja sama kita. Sama kayak gini juga, kita ajukan SOP-nya. Dia punya sapi tapi kandang masih kosong, ya kita tambahin, kita fullkan. Gimana? Setuju gitu aja semuanya. Dan itu ternyata sempat kesorot ya, aku lihat sama Bank Indonesia dengan pencapaiannya Kowin untuk ngambil uang dari, bukan ngambil sih, bawa uang dari luar, dari investor, masukin ke desa-desa dia Pekanbaru. Ya itu salah satu misinya si Bank Indonesia. Dia kan fokus mereka di inflasi ya. Inflasi sama perputaran dana desa dan perputaran dana di kota gimana mendistribusikan. Makanya kadang di desa-desa tuh ada event inilah, event itulah. Padahal kalau kita lihat dalam tanda kutip omset kita ngadain event kan nggak ada juga di sana. Jadi tapi mereka ingin memindahkan bahasanya itulah perputaran uang di desa. Nah, secara pribadi aku dari kok nggak salah aku Bank Indonesia tuh 2020 akhir. Itu nggak ngerti konsep itu, karena yang aku ngerti adalah kita gemukkan sapi, udah gemuk kita jual, udah sesederhana itu. Tapi Bank Indonesia melihat perspektif lain gitu. Oh ternyata banyak yang nitip sapi di desa, itu salah satu cara untuk menumbuhkan pertumbuhan di desa gitu. Jadi ada dana yang terputar di sana gitu. Itu yang mereka lihat waktu itu. Kebetulan aku ditawarkan untuk ikut event Wirausaha Muda Syariah. Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu juara 1 di tahun berapa tuh? 2020 kalau nggak salah. 2020. Seingat aku 2020. Udah lama Bang Zaki. 2020 ya itu mereka lihatnya dari situ. Nah, ternyata ada cara lain, bukan hanya mengadakan event dan ini, yang cara yang jangka panjang.
Kalau mereka buat event di desa-desa atau mengadakan acara apa di desa, itu kan sekali selesai. Yes. Sedangkan kalau si Kowin ini jangka panjang, dan desanya bukan satu desa aja, ada banyak desa. Keren banget. Apa? Kita sampai di penghujung pembahasan. Apa yang mau diberikan dari Kowin terkait semangat dan juga inspirasi ya? Mungkin last statement lah untuk teman-teman di luar sana, khususnya pemuda. Habis itu para peternak sapi. Ya, dan mungkin siapa lagi, pemerintah lah, karena kan ini sebenarnya ini menarik ya, sapi ya, Riau, terus juga orang Riau ini kan banyak orang-orang yang jago masak ya, apalagi ada orang-orang Kampar juga kan, itu, terus juga di Riau kebutuhan perputaran gede banget, sekarang lagi banyak pembangunan bisnis baru nih di Riau, investasi dari berbagai aspek kan. Nah, apa saran Kowin? Silakan. Nah, kalau apa ya, Bang Zaki, aku kalau kutipan quote itu Bang Zaki, itu aku setuju sama ini foundernya Tokopedia. Founder Tokopedia itu si Zaki kan namanya? Iya, iya. Nah, iya Zaki itu Zaki Bukalapak. Bukalapak. Zaki Bukalapak. Yang Tokopedia William tak siapa gitu. Beliau tuh sempat bilang gini, ya itu salah satu role model lah. Kadang kita tuh terlalu tahu banyak, jadi kita nggak mulai. Banyak kali ditimbang. Iya. Kan bahasanya lebih baik banyak nggak tahu. Banyak berbuat. Iya. Istilahnya itu kalau dia bilang mulai aja dulu kan gitu. Oh iya, masuk jadinya ya. Mulai aja dulu. Karena kalau kita timbang-timbang ini kita kadang bentrok dari pikiran sama tindakan. Terus kebanyakan ya aku nggak bilang milenial atau Gen Z ya. Kebanyakan teman-teman ini idenya bagus-bagus banget lagi. Idenya ya brilian lah menurut aku. Tapi kebanyakan mereka bingung cara eksekusinya. Gitu. Karena terlalu banyak yang ditimbang. Banyak ragunya. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin si Kowin dulu di awal pasti lebih banyak resikonya Bang Zaki. Kalau aku timbang-timbang ini tanpa dicoba dulu pasti nggak jalan. Gitu. Dan Kowin sekarang 5 tahun lebih ya. Hampir 8 sih. Dan masih melalui berbagai ujian dong. Iya pasti Bang Zaki. Ini kita ini per podcastan ini nih. ini baru nih tanggal berapa nih? Tanggal 16 ya. Ini nggak tahu tayangnya kapan ya. Tanggal 16 ini kadang itu aku tuh nggak pernah membayangkan. Kemarin aku pesan pakan ampas ubi namanya Onggo Press. Yaitu dari Lampung. Sekarang lagi jalan ke Pekanbaru, mobilnya mogok. Bawa 35 ton. 35 ton bawa, mobilnya mogok. Itu kalau misalnya kita di awal-awal mikir, nanti mobil mogok. Nggak jadi, nggak mulai. Tapi kan kayak gini misalnya mobilnya pecah as atau apa gitu katanya. Jadi telat datang dia ke Pekanbaru. Jadi gue bilang, ya udah gitu, ya tinggal tunggu aja gitu. Tapi itu melalui jam terbang yang menurut aku nggak sebentar gitu. Jadi masalah-masalah itu pasti ada. Cuman cara kita menyelesaikannya pasti ada lah. Kalau istilahnya itu tidak ada ujian yang diberikan kecuali kita mampu menyelesaikannya. Keren ya, meja ini udah dipenuhi dengan berbagai hawa-hawa inspirator ya teman-teman. Mudah-mudahan ya, aku berharap dengan adanya Kowin ya di Pekanbaru ini bisa membangkitkan semangat dari teman-teman di luar sana terkait inovasi, terus juga daya juang, dan bagaimana mereka bisa meneruskan nama baik yang ada di Provinsi Riau, bahwa orang-orang Riau ini banyak ternyata jago-jago sih. Jago-jago. Terus ini untuk yang milenial yang baru mau inovasi tadi. Ya. Sebenarnya ide peternakan sapi ini sekalian closing juga ya, closing statement. Opening lagi nggak apa-apa juga. Seram. Oke, jadi kebanyakan kita itu ya terutama milenial atau Gen Z itu mencari kita mau buat apa? Itu mencari sesuatu yang belum ada gitu loh Bang Zaki. Itulah dibilang inovasi, dan yang lainnya mereka inspirator mencari sesuatu usaha yang belum pernah dikerjakan.
Sebenarnya sederhana gini loh. Ini sebenarnya ucapan ini selalu aku di awal, tapi di sini aku di akhir aku sampaikan.